Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Langsung aja, video kali ini aku mau ngebahas tentang kanker lidah. Nah, video sebelumnya aku juga udah pernah bahas ya tentang kanker lidah, dimana gejala awal dari kanker lidah ini yang paling sering terjadi adalah adanya benjolan atau seperti sariawan yang ada pada bagian lidah, dan ukurannya itu semakin besar dari hari ke hari dan tidak kunjung sembuh dalam waktu yang cukup lama gitu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak semua benjolan yang ada pada lidah itu akan menuju ke keganasan atau menjadi kanker gitu. Karena pada dasarnya lidah itu juga tidak semulus yang kita pikirkan. Jadi normalnya lidah juga punya benjolan-benjolan kecil. Itu namanya adalah papila. Nah, papila lidah ini membuat kita bisa merasakan berbagai macam rasa makanan ya, seperti asam, asin, manis, pahit, pedas gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di cermin ya, bagian lidahnya itu dari ujung lidah sampai ke pangkal lidah tersebar tuh namanya papila-papila gitu. Dan masing-masing papila itu juga punya fungsinya masing-masing ya, tapi aku nggak bahas di sini karena bakal panjang banget. Nah, intinya itu memang lidah itu punya benjolan-benjolan. Nah, apalagi pada bagian pangkal lidah. Pangkal lidah itu bagian dalam lidah ya yang menuju ke tenggorokan. Nah, kalau teman-teman lihat, itu benjolannya lebih besar daripada benjolan-benjolan yang ada di depan-depan atau bagian ujung lidah gitu. Nah, bagian ini namanya adalah papila circumvallata. Karena sempet ada yang nanyain nih, katanya, "Kak, ini kok ada benjolan di bagian lidah aku gede banget di bagian belakang. Ini aku takut bakal jadi kanker," gitu. Nah, ternyata pas dilihat itu adalah struktur normal, yang mana namanya adalah papila circumvallata. Kemudian, papila lidah ini juga bisa meradang. Misalnya karena kita habis makan atau minum yang terlalu panas, itu lidah kita bakal terasa perih atau seperti rasa terbakar gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di bagian lidahnya atau di bagian rongga mulut lain ada terlihat seperti benjolan atau sariawan yang ukurannya semakin membesar dan tidak kunjung sembuh, apalagi semakin terasa sakit gitu, itu bisa segera diperiksakan ke dokter secara langsung ya. Karena kalau misalnya tidak dikonsultasikan atau diperiksakan secara langsung ke dokter, kita itu cenderung googling sendiri gitu mengenai keluhan yang kita rasakan pada saat itu. Nah, ketika kita googling, baca-baca artikel terkait keluhan tadi, kita akan berpikir yang aneh-aneh biasanya dan cenderung mendiagnosis diri sendiri, padahal belum tentu gitu kan. Karena kalau misalnya dokter mendiagnosis suatu penyakit itu perlu pemeriksaan yang cukup lengkap gitu, nggak bisa cuma dikasih tahu keluhannya apa langsung diagnosisnya apa langsung dikasih obat apa gitu. Itu kurang lengkap gitu, apalagi kalau misalnya penyakit-penyakit yang arahnya ke keganasan atau seperti kanker ini gitu. Nah, karena sering terjadi juga nih teman-teman biasanya nanyain lewat komentar mengenai keluhannya, terus tanya obat yang harus diminum apa atau obat yang dipakai apa gitu. Kalau misalnya teman-teman hanya menuliskan keluhan saja di kolom komentar, kita tidak bisa langsung mendiagnosis, apalagi memberikan resep gitu. Karena pemeriksaan itu harus cukup lengkap gitu ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum.